Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudal TPM. Berjumpa kembali dengan Rudal TPM. Kali ini di kota Jakarta. Ada Kali Ciliwung atau Kali Banjir Kanal Barat, BKB atau KBB, Kali Banjir Barat, Kanal Banjir Barat. Banyak sampah ya. Ini bagaimana kinerja dari Pramdul nih? Kok sepertinya adem ayem aja ya. Tidak banyak gebrakan ya sepertinya. Seperti di awal-awal di 100 hari, sepertinya sekarang sudah bulan madunya sudah selesai. Ada normalisasi ya keadaan. Apa ya kira-kira program yang diunggulkan di Pramdul ini? Sudah TPM terus terang agak kurang paham juga ya. Nah, namun kita saat ini sudah berada di JPM Duku Atas atau Serambi Temu Duku Atas, dibangun di era Pak Anies Baswedan ya, dan menjadi sarana konektivitas antar moda di kawasan transit Duku Atas. Salah satunya adalah LRT Jabodebek yang berada di sebelah selatan, ada stasiun Duku Atas, kemudian ada Transjakarta yaitu stasiun halte Galunggung, kemudian ada juga Simpang Temu Duku Atas. Nah, di depan ada gedung berlantai 11 dan rubanahnya ada 2 basement ke bawah ya, serta stasiun KAI Sudirman, KAI Bandara, dan stasiun MRT Jakarta. Stasiun yang terhubung melalui JPM ini. Nah, kita coba akses ke LRT Jabodebek ya teman-teman. Sudah 2 tahun nih usia dari LRT Jabodebek. Waktu itu diresmikan tahun 2023 kalau tidak salah ya, bulan Agustus tahun 2023. Sekarang sudah 2024, 2025, artinya 2 tahun ya, lebih ya. Nah, seperti apa kinerja dari LRT Jabodebek? Apakah masih ramai dengan tarif yang sudah dinormalkan? Tentu saja di awal-awal ada promo tarif ya, promo fare. Nah, bagaimana juga mengenai trafiknya? Coba kita nanti naik ya LRT Jabodebek, barangkali ke salah satu rute yang mengarah ke Bekasi, ada juga yang mengarah ke Cibubur. Nah, kita juga nanti akan melewati stasiun yang terhubung dengan kereta cepat China, KCIC, WUS teman-teman ya, yang menjadi mengemuka kembali ya. Diungkap oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa terkait juga dengan kewajiban WUS untuk membayar utang ke Cina ya, terutama perbankan Cina yang kurang lebih 75% dari biaya investasinya adalah dari utang tersebut. Utangnya melalui bisnis to bisnis tentu saja, bahwa ada konsorsium BUMN yang mengelola KCIC atau WUS yang menjadi tanggung jawabnya untuk membayar utang, terutama tentu saja bunga ya, kewajiban bunga dan cicilan pokok, karena mungkin juga nilai bentuk dari utang tersebut adalah kredit investasi ya. Barangkali ada juga bagian dari kredit modal kerjanya KMK, tapi Rudal TPM melihat ini sebagai bagian besarnya adalah kredit investasi. Artinya ada cicilan bunga yang harus diselesaikan setiap bulan ataupun mungkin per periode tertentu. Ada juga cicilan pokok yang harus dicicil. Kabarnya dari nilai yang existing atau outstandingnya adalah 116 triliun rupiah, yang merupakan hasil overrun atau membengkak ya di perjalanan. WUS ini dibangun tahun 2016 pada saat groundbreaking, namun baru beroperasi sekian tahun kemudian mengalami pemunduran ya dari jadwal launching. Nah, kita juga ingin lihat LRT Jabodebek yang sebelumnya juga sempat morol-morol dibukanya. Apakah sama nasibnya dengan WUS atau lebih baik? Coba kita lihat nanti ya teman-teman. Nah, ini adalah koridor menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas dari JPM Duku Atas. Banyak tenan ya, terutama makanan. Sangat baik. Jadi Serambi Temu Duku Atas atau JPM Duku Atas. Koridornya kiri kanannya dipenuhi dengan gerai makanan. Ada juga kue-kue, cookies, Inang cookies. Ada juga gear. Ada mainan juga, Toy Kingdom.
Nah, kita akses ke atas ya, teman-teman. Kondisi entry gate dan exit gate untuk stasiun Duku Atas pukul 10:40. Hari ini tanggal 15 Oktober 2025, hari Rabu. Nah, bisa kita ke Jatimulya. Jatimulya ini Bekasi ya teman-teman. Sementara Harjamukti berada di lain biru adalah Cibubur. Kita salah satu ya. Kita coba ke Jatimulya, Bekasi Timur. Nah, ini peronnya teman-teman. Nah, kebetulan sudah mulai ada unit yang masuk nih teman-teman. Trainset menuju ke mana nih? Ke Harjamukti. Oh, ini yang ke Cibubur ya teman-teman. Terdiri dari 6 rangkaian ya. Harjamukti ya. Jatimulya nanti jam 10:49, 9 menit lagi. Masih cukup waktu untuk menunggu. Nah, kita refreshment nih teman-teman. Jadi ada 2 rute existing, LRT Cibubur Line berwarna biru, dan ada juga berwarna green, LRT Bekasi Line. Nanti di tempat terpisahnya adalah di Cawang ya teman-teman. Sejauh ini di atas jam 10 relatif longgar ya. Nah, trainset menuju ke Harjamukti sudah on the go, sudah berjalan. Kita menanti untuk trainset yang menuju ke Jatimulya. Nah, teman-teman yang belum pernah atau baru pertama kali mau naik ke LRT Jabodebek, bisa lihat di personal informasi servis ya teman-teman. Ada kereta yang sedang mendekat dan waktunya tinggal bisa dilihat di paling kanan ya, menuju kemana dan waktu tunggunya tinggal berapa menit, selain juga current time atau waktu yang sedang berjalan ya. Ada 2 personal informasi servis yang tersedia di peron 1 ini. Sementara peron 2 untuk ketibaan ya dari 2 jalur tadi dari arah timur. Nah, kita menantikan trainset untuk berganti jalur menuju ke Jatimulya, dan ada beberapa penumpang yang menanti ya teman-teman di waktu di luar jam sibuk ya. Di passenger informasi service atau PIS, 2 menit lagi kita menanti kedatangan trainset. Waktu menunjukkan 10:47. Sementara boarding pukul 49 berikut departurnya ya. Nah, on time nih teman-teman. 10:47 sudah ada trainset yang menuju ke Jatimulya. Sementara departurnya 10:49 ataupun boardingnya ya teman-teman. Barangkali tidak lama juga menanti di saat boarding dan keberangkatan. Nah, kita sudah naik boarding ya ke Bekasi Line. Suasananya nanti keberangkatan. Ada trainset 6 dan BTW berada di trainset kedua dari belakang ya. Jadi kan ada 2 line teman-teman ya, Bekasi Line dan Cibubur Line. Jadi jangan salah naik ya teman-teman. Bila mana ingin ke tujuan yang terjauh ya, nanti akan salah sampainya ya teman-teman. Mau ke Bekasi malah nyampe ke Cibubur. Terkecuali menuju ke Cawang bisa menggunakan dua-duanya ya teman-teman.
Nah, ini pemandangan ke arah Menteng, Jakarta Pusat di sekitar Kuningan ya. Nah, kita menuju ke Rasuna Said. Nah, perkantoran Setiabudi Kuningan. Ini ada tikungan yang lumayan juga. Pemandangan ke arah Sudirman. Four Seasons Hotel. Kereta akan tiba di Setiabudi. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Sudirman di kejauhan. Skyscraper. MD. Nah, suasana ketika di luar jam sibuk dari jam pagi hingga pukul 11, pukul 10 ya, relatif longgar ya. Jadi kita cukup bisa menikmati keadaan. Nah, bagaimana tingkat keterisian dan kebersihan dari LRT Jabodebek ini? Spotless atau masih banyak noda-noda? Nah, teman-teman, kalau Ruda TV memperhatikan, Ruda TV sempat mengeksplor juga kondisi LRT Jakarta yang dikelola oleh Jakpro milik BUMD Jakarta. Sejauh ini kondisinya kalau Ruda TV jauh lebih baik ya, walaupun usianya sudah lebih dulu, tahun 2018 ya, artinya sudah 5 tahun ya. Namun kondisinya sangat bersih teman-teman. Walaupun di LRT Jabodebek ini relatif bersih, tapi yang di LRT Jakarta jauh lebih bersih dan wangi teman-teman. Ini masukan juga buat LRT Jabodebek untuk tetap merawat unit trainsetnya agar tetap kinclong gitu ya, karena usianya lebih muda nih, tahun 2021 pembuatannya ya, dan beroperasi tahun 2023, baru 2 tahun ya. Kondisinya agak-agak sedikit menurun ya, tidak cukup kinclong dari sisi kebersihannya ya. Masih bisa dipoles lagi agar terlihat lebih kinclong.